Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan memaparkan materi terkait anemia pada balita. Oke, next. Sebelum itu, sebelum melangkah ke materi, izinkan saya untuk me- memperkenalkan anggota anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Nurul Anissa Rahman, saya sendiri selaku moderator pada kesempatan kali ini. Yang kedua ada Mirnawati Dewi Muiz. Yang ketiga ada Hilda Dwi Damayanti. Yang keempat ada Imelda Tamsir. Yang kelima ada Herlin Natali dan yang terakhir ada Umul Qura. Next. Baik, sebelum melangkah ke review jurnal, Mari kita mari kita mengenal apa sih itu anemia pada balita. Anemia pada balita adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah anak itu di bawah batas normal untuk usianya. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadar hemoglobin rendah, tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Next. Nah, apa sih penyebab anemia pada balita? Penyebabnya itu ada 4. Yang pertama adalah kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi ini adalah penyebab paling umum karena zat besi penting untuk produksi produksi hemoglobin. Yang kedua ada kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Keadaan ini adalah mengacu pada nutrisi yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Yang ketiga ada infeksi. Beberapa infeksi itu seperti malaria atau cacingan dapat mempengaruhi jumlah sel darah merah. Dan yang terakhir itu ada kondisi genetik. Beberapa jenis anemia seperti anemia sel sabit atau thalassemia diwariskan secara genetik. Oke, next. Baik, kita melangkah ke hasil review pada kelompok kami. Yang pertama itu jurnal 1 akan direview oleh saya sendiri. Judulnya yaitu Relationship the Relationship of Early Anemia with Neurodevelopment and Brain Injury in Very Low Birth Weight Preterm Infants, a Prospective Cohort Study. Jurnal ini ulang dulu. Jurnal ini adalah jurnal Nutrients. Oke, next. Oke, tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menentukan hubungan antara anemia awal dengan neurodevelopment. Nah, neurodevelopment sendiri adalah perkembangan saraf. Nah, neurodevelopment dan cedera otak pada bayi prematur dengan berat badan lahir sangat rendah atau BBLR dalam periode neonatal. Nah, neonatal sendiri adalah istilah yang menggambarkan masa kehidupan seseorang atau seorang bayi sejak lahir hingga 28 hari setelah kelahirannya. Oke, jadi subjek penelitian. Nah, subjek penelitian terdiri dari 110 bayi BBLR yang dilahirkan di rumah sakit di Guangdong, Tiongkok antara tahun 2016 hingga 2018. Adapun metode penelitian dari jurnal saya yaitu penelitian ini merupakan studi kohort prospektif. Anemia awal didefinisikan sebagai kadar hemoglobin lebih kecil sama dengan 145 gram per liter dalam minggu pertama setelah lahir kelompok anemia awal sebanyak 55 dipasangkan dengan kelompok non-anemia sebanyak 55 lagi. Nah, dampaknya itu berat badan lahir dan usia gestasi. Neurodevelopment diukur menggunakan penilaian neurologis perilaku neonatal atau bisa disingkat NBNA. Dan cedera otak dievaluasi melalui ultrasound kronial.
Oke, next. Selanjutnya, pembahasan dan hasil penelitian. Nah, dalam penelitian ini, konsentrasi hemoglobin bayi prematur dengan anemia menurun terus-menerus selama 28 hari pertama setelah kelahiran. Hal ini konsisten dengan penelitian lain. Alasannya mungkin karena pada bayi prematur, produksi EPO menurun dan katabolisme EPO meningkat. Tingkat EPO yang rendah bertahan selama periode pasca kelahiran, sehingga mengakibatkan tingkat HB yang lebih rendah. Khususnya dalam penelitian ini, semakin tinggi kadar hemoglobin awal, semakin besar pula penurunannya selama 28 hari pertama setelah kelahiran. Kemungkinan alasannya adalah para profesional kesehatan lebih mengkhawatirkan bayi prematur dengan kadar HB awal yang lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang kadar HB awalnya itu lebih tinggi. Nah, hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa kelompok anemia awal memiliki skor kemampuan perilaku yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Anemia awal berhubungan negatif dengan skor total NBNA, terutama dengan skor kemampuan perilaku. Namun tidak ada hubungan yang signifikan antara anemia awal dan cedera otak. Nah, kesimpulan dari jurnal yang saya jelaskan yaitu di antara bayi BBLR, anemia awal berhubungan negatif dengan neurodevelopment, terutama dalam hal kemampuan perilaku. Namun tidak ada asosiasi yang signifikan dengan cedera otak. Oke, next. Baik, kelebihan dari jurnal yang saya review adalah penelitian ini menggunakan desain cohort prospektif yang memberikan data longitudinal, menggunakan pengukuran yang valid dan dapat diandalkan untuk menilai neurodevelopment. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini adalah penelitian ini tidak menggunakan metode pencitraan MRL untuk mendeteksi cedera otak yang mungkin lebih sensitif dibandingkan ultrasound. Nah, sedangkan fokus penelitian sangat terbatas pada anemia awal yang tidak parah, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk kasus anemia yang lebih berat. Sekian pemaparan materi dari saya. Jurnal kedua akan dijelaskan oleh Saudari Mirnawati Dewi Muiz. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, yaitu saya akan melanjutkan jurnal yang kedua, yaitu The Correlation Between Iron Deficiency Anemia and Nutritional Status in Toddler at UNS Hospital, yaitu hubungan anemia defisiensi besi dengan status gizi pada balita di RS UNS. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu untuk menentukan hubungan antara anemia defisiensi besi dan status gizi pada balita yang dirawat di Rumah Sakit UNS. Subjek penelitiannya yaitu terdiri dari 115 balita yang telah dirawat di Rumah Sakit UNS dalam periode 2021 hingga 2023. Metode penelitiannya yaitu menggunakan desain studi observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, data dikumpulkan dari rekam medis pasien dan dianalisis menggunakan Spearman dengan SPSS versi 25. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu penelitian ini menemukan bahwa dari 115 balita yang diteliti, ada 75 diantaranya mengalami anemia defisiensi besi, sedangkan 40 balita lainnya mengalami kadar hemoglobin normal. Pada pengukuran status gizi menggunakan dua indikator Z-score, hasil menunjukkan
yaitu pada indikator berat badan menurut tinggi badan, ada 87 balita berada dalam kategori gizi baik, yaitu minus 2 standar deviasi hingga 2 standar deviasi. Dan ada 21 balita tergolong kurang gizi, yaitu kurang dari minus 2 standar deviasi, dan 7 balita mengalami kelebihan gizi, yaitu lebih dari 2 standar deviasi. Pada indikator tinggi badan menurut usia, yaitu ada 67 balita termasuk dalam kategori normal, minus 2 standar deviasi hingga 2 standar deviasi. Ada 16 balita sangat pendek, yaitu kurang dari minus 3 standar deviasi. Dan ada 3 balita yang mengalami kelebihan tinggi, yaitu lebih dari 2 standar deviasi. Analisis menggunakan uji Spearman menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,235 untuk indikator berat menurut tinggi badan dan 0,140 untuk indikator tinggi badan menurut usia. Kedua nilai ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara ADB dan status gizi pada balita di UNS Hospital. Adapun kesimpulannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak balita yang mengalami ADB, sebagian besar dari mereka berada dalam kategori gizi baik. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah gizi pada balita dengan anemia defisiensi besi, bukan hanya fokus pada peningkatan kadar hemoglobin. Penelitian ini juga mengindikasi bahwa pedoman normal hemoglobin yang ditetapkan oleh WHO mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk populasi balita di Indonesia. Adapun kelebihannya dari jurnal tersebut, yaitu penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara anemia defisiensi besi dan status gizi pada balita, topik yang masih jarang diteliti di Indonesia, dan metodologi yang jelas dan penggunaan data sekunder dari rekam medis meningkatkan validasi hasil. Dan adapun kekurangannya yaitu penelitian ini terbatas pada satu lokasi sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya akurat karena tidak ada wawancara langsung dari orang tua balita yang menggali informasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kita melangkah ke jurnal ketiga yang akan dibacakan oleh Saudari Hilda Dwi Damayanti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Judul jurnal saya yaitu Prevalence of Anemia Among Toddlers in Urban Area of District Rohtak, Haryana, atau prevalensi anemia pada balita untuk usia 12-36 bulan di wilayah perkotaan Distrik Rohtak, Haryana. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi prevalensi anemia pada anak balita usia 12-36 bulan dan menentukan faktor-faktor yang terkait dengan anemia. Subjek penelitian terdiri dari 170 anak balita berusia 12-36 bulan yang tinggal di area praktik urban di Rohtak, Haryana, serta ibu mereka sebagai informan. Adapun metode penelitian yaitu studi ini menggunakan desain cross-seksional. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan ibu menggunakan kuesioner semi terstruktur yang telah diuji. Kadar hemoglobin atau HB diukur menggunakan metode Salicylic acid hematin. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Next. Hasil penelitian.
Dalam penelitian ini, mayoritas atau 55,9% partisipan adalah perempuan, sedangkan laki-laki menyumbang sekitar 44,1% dari populasi penelitian. Prevalensi anemia ditemukan sebesar 62,4%, sedangkan anemia ringan, sedang, dan berat masing-masing sebesar 41,8%, 17,7%, dan 2,9%. Next. Dalam penelitian ini, hubungan antara status sosial ekonomi dan prevalensi anemia di antara peserta penelitian ditemukan signifikan secara statistik atau P kurang dari 0,01. Anak-anak yang termasuk dalam kelas sosial ekonomi rendah berisiko tinggi terkena anemia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya gizi yang tepat, yang secara langsung terkait dengan sumber pendapatan orang tua yang tidak mencukupi dan kondisi sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, gizi yang tidak memadai dan kebiasaan makan yang menonton dari para pekerja juga mempengaruhi kadar hemoglobin darah anak. Next. Hubungan antara urutan kelahiran dan anemia di antara peserta penelitian ditemukan signifikan secara statistik, di mana P kurang dari 0,01. Anak-anak dengan urutan kelahiran yang lebih tinggi lebih menderita anemia karena simpanan zat besi yang tidak mencukupi pada ibu selama kehamilan dan nutrisi yang tidak memadai. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan suplementasi zat besi dengan anemia dan tingkat keparahan anemia ditemukan signifikan secara statistik, di mana P kurang dari 0,01. Next. Hubungan dengan faktor lain. Yang pertama, anak-anak yang secara teratur mengkonsumsi suplemen besi memiliki kemungkinan 6,625 kali lebih besar untuk tidak mengalami anemia dibandingkan yang tidak mengkonsumsi. Kedua, yaitu anak-anak yang mendapatkan nutrisi tambahan dari anganwadi memiliki kemungkinan 3,983 kali lebih tinggi untuk tidak mengalami anemia. Status sosial ekonomi berbanding terbalik dengan prevalensi anemia. Anak-anak dari kelas sosial ekonomi atas 15,429 kali lebih mungkin tidak mengalami anemia dibandingkan dengan anak-anak dari kelas bawah. Next. Rata-rata kadar hemoglobin. Rata-rata kadar hemoglobin peserta adalah 10,60 G per dl dengan perbedaan signifikan di antara kelompok usia yang berbeda. Kesimpulannya yaitu anemia merupakan penyebab utama dari morbiditas pada anak-anak. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa prevalensi anemia sangat tinggi, yaitu 62,4% pada anak-anak untuk usia 12 sampai 36 bulan. Setiap upaya harus dilakukan untuk memerangi anemia pada anak-anak melalui pendekatan multisektoral dan multicabang seperti pendidikan gizi ibu, pemantauan pertumbuhan, suplementasi gizi, rehabilitasi gizi, dan diagnosis dini serta pengobatan morbiditas selain menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Oleh karena itu, tindakan intervensi yang tepat seperti suplemen zat besi dan asam folat, pemberian obat cacing secara berkala, serta pendidikan kesehatan dan gizi harus diperkuat. Masyarakat perlu didorong untuk melakukan diversifikasi pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Next. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu penelitian ini memberikan data yang relevan tentang prevalensi anemia di kelompok usia yang penting, yaitu 12 sampai 36 bulan yang masih kurang diperhatikan. Kedua, metodologi yang digunakan termasuk pengukuran kadar hemoglobin yang akurat memberikan validitas pada hasil. Next. Dan untuk kekurangan dari jurnal ini, yang pertama yaitu penelitian ini hanya dilakukan di satu lokasi, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Yang kedua, tidak ada analisis mendalam tentang faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya yang mungkin berkontribusi terhadap prevalensi anemia. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini dilakukan di lapangan praktik perkotaan yang hanya terikat pada satu perguruan tinggi kedokteran sehingga kurang mampu menggeneralisasikan hasilnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi selanjutnya jurnal keempat akan dipaparkan oleh Saudari Imelda Tamsir. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, jurnal keempat yaitu dengan judul Association of Socioeconomic Status with Childhood Anemia Among Infant, Toddler, and Preschool Children in Bangladesh, yaitu asosiasi status sosial ekonomi dengan anemia anak pada bayi, balita, dan anak prasekolah di Bangladesh.
Eh, Tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu di mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara status sosial ekonomi dan anemia pada anak-anak termasuk bayi, balita, dan anak prasekolah di Bangladesh. Kemudian ada subjek penelitian, di mana subjek dari penelitian ini terdiri dari 2068 anak berusia antara 6 hingga 59 bulan yang diambil dari survei kesehatan demografi Bangladesh tahun 2011. Kemudian ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dengan model odds profesional untuk menganalisis data. Pengukuran anemia dilakukan dengan menggunakan kadar hemoglobin dan variabel penjelas termasuk SES, usia anak, pendidikan ibu, tempat tinggal, dan stunting. Kemudian hasil penelitian, di mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga dengan SES rendah dan sedang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami anemia dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga dengan SES tinggi. Khususnya bayi dari SES rendah memiliki kemungkinan hampir 3 kali lebih tinggi untuk mengalami anemia. Selain itu, stunting dan tempat tinggal juga berhubungan dengan anemia pada anak. Adapun kesimpulan pada jurnal tersebut, di mana penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya langkah pencegahan yang mendesak untuk mengendalikan anemia pada anak-anak, terutama di kalangan keluarga dengan SES rendah dan sedang. Adapun kelebihan dari jurnal tersebut, di mana penelitian ini menggunakan data yang representatif dari survei nasional sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. Kemudian yang kedua, analisis yang dilakukan cukup komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi anemia. Adapun kekurangannya, di mana penelitian ini bersifat cross-seksional sehingga tidak dapat menunjukkan hubungan sebab dan akibatnya. Kemudian yang kedua, tidak mempertimbangkan biomarker defisiensi nutrisi lainnya yang mungkin mempengaruhi kadar hemoglobin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Jadi, jurnal kelima akan dijelaskan oleh Saudari Herlin Natali. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, untuk jurnal kelima ini judulnya yaitu Anemia dan Faktor Resiko Terkait pada Pasien Pediatrik. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis prevalensi anemia pada anak-anak, mengidentifikasi faktor resiko yang berkontribusi terhadap perkembangan anemia, serta menekan pentingnya deteksi dan intervensi dini oleh dokter anak. Adapun subjek penelitiannya yaitu anak-anak khususnya yang berisiko mengalami anemia, termasuk kelompok usia 6 bulan hingga remaja dengan fokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan anemia di kalangan populasi pediatrik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada, termasuk data epidemiologis, studi kasus, dan panduan praktik klinis terkait anemia pada anak. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu ini. Adapun sampel penelitiannya ini mencakup anak-anak yang dirawat di rumah sakit atau yang berkunjung ke fasilitas kesehatan terkait anemia. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan anemia seperti defisiensi gizi, di antaranya yaitu defisiensi zat besi, vitamin B12, atau asam folat, serta kondisi medis lainnya. Adapun lokasi penelitiannya yaitu dilakukan di Hall Children's Hospital Jackson Memorial Medical Center, Miami FL, serta University of Miami Miller School of Medicine. Adapun hasil penelitiannya yaitu salah satu fokus utama jurnal ini adalah faktor resiko yang berkaitan dengan anemia pada anak-anak. Faktor utama yang diidentifikasi termasuk kekurangan gizi, terutama defisiensi zat besi yang mempengaruhi sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia. Anak-anak dalam kategori usia tertentu, seperti mereka yang berusia 2 hingga 5 tahun, berisiko tinggi mengalami anemia defisiensi besi atau IDA.
Ketersediaan makanan bergizi pada pola makan yang tidak seimbang, terutama konsumsi susu sapi yang berlebihan, menjadi faktor penting dalam perkembangan IDA. Faktor lingkungan seperti paparan timbal yang dapat memperburuk kondisi anemia, terutama di kalangan anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Selain faktor nutrisi dan lingkungan, komorbiditas kronis dan kelainan kongenital sebagai kontribusi signifikan terhadap anemia. Penyakit seperti penyakit ginjal kronis dan penyakit radang usus dapat memperburuk anemia, sementara gangguan seperti anemia Diamond-Blackfan menunjukkan bahwa beberapa anak mungkin lahir dari predisposisi terhadap kondisi ini. Infeksi akut yang dapat mengganggu produksi sel darah merah sebagai penyebab anemia yang sering diabaikan. Dalam hal diagnosis, penggunaan pemeriksaan darah lengkap untuk menilai kadar hemoglobin dan parameter darah lainnya, serta profil besi untuk mengidentifikasi kekurangan. Pengobatan utama untuk IDA adalah suplementasi besi, baik secara oral maupun intravena, tergantung pada respon pasien terhadap terapi. Suplementasi vitamin B12 dan folat juga ditekankan sebagai langkah penting, terutama bagi anak-anak dengan risiko tinggi. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu deteksi dini dan manajemen anemia pada anak-anak sangat penting. Dokter anak memiliki peran krusial dalam melakukan screening dan intervensi yang tepat waktu. Pengembangan strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif berdasarkan pemahaman tentang faktor resiko dapat membantu mengurangi prevalensi dan dampak anemia pada populasi pediatrik. Next. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh tentang anemia pada anak, mencakup berbagai faktor resiko dan konsekuensi. Penekanan pada peran dokter anak dalam deteksi dan manajemen anemia membuat temuan ini sangat relevan untuk praktik klinis, serta menyediakan data epidemiologis terkini yang memperkuat argumen dan rekomendasi yang diberikan. Adapun kekurangannya yaitu tidak membahas secara mendalam tentang potensi keterbatasan dalam studi yang dikutip, yang dapat mempengaruhi interpretasi data, meskipun menyajikan informasi yang luas, tidak ada studi kasus atau contoh konkret yang menjelaskan intervensi yang berhasil, serta tidak cukup menyoroti bagaimana faktor sosial ekonomi mempengaruhi prevalensi anemia di berbagai komunitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita melangkah ke jurnal ke-6 yang akan dipaparkan oleh Saudari Ummul Qura. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu jurnal ke-6. Judulnya yaitu Role of Law among Tofron Intake from Groundwater for Prevention of Anemia in Children. A cross-selection study in rural Bangladesh. Adapun tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran air tanah yang mengandung kadar zat besi rendah dalam mencegah anemia pada anak-anak di Bangladesh, khususnya di daerah pedesaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai asupan gabungan zat besi yang berasal dari beberapa sumber utama, yaitu diet sehari-hari, air tanah dengan kadar zat besi rendah, seperti konsumsi simulasi dari suplemen mikronutrient powder atau MNP yang juga rendah zat besi. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin memahami sejauh mana kombinasi asupan zat besi dari berbagai sumber dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan berkontribusi terhadap status hemoglobin mereka. Selain itu, penelitian juga ini bertujuan untuk membandingkan asupan gabungan zat besi yang diperoleh dari diet dan air tanah dengan referensi asupan diet yang dianjurkan, sehingga dapat diketahui apakah anak-anak di daerah tersebut mendapatkan cukup zat besi untuk mencegah anemia. Selanjutnya, penelitian ini akan mengukur konsentrasi hemoglobin pada anak-anak yang terlibat dalam studi untuk mengevaluasi hubungan antara asupan zat besi
gabungan dan status hemoglobin mereka. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak-anak berusia 2 tahun sampai 5 tahun yang tinggal di daerah pedesaan Balkuchi, Bangladesh. Para peserta dipilih dari rumah tangga yang menggunakan air tanah dengan kadar zat besi rendah, yaitu antara 0 hingga kurang dari 2 mikrogram per liter. Penelitian ini melibatkan 122 anak yang memenuhi kriteria tersebut. Fokus utama adalah untuk mengeksplorasi asupan zat besi dari berbagai sumber, termasuk diet, air tanah, dan suplemen mikronutrien powder yang rendah zat besi, serta mengukur tingkat hemoglobin mereka guna menentukan prevalensi anemia di kalangan anak-anak tersebut. Selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian ini memiliki pendekatan studi cross-selection yang dilibatkan anak-anak berusia 2-5 tahun di daerah pedesaan Balkuchi, Bangladesh. Proses pemilihan subjek dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi lokasi dan kriteria pemilihan. Yang kedua, verifikasi kandungan zat besi. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, simulasi asupan MNP. Yang kelima, pengukuran hemoglobin. Yang keenam, analisis statis. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam studi ini memiliki asupan gabungan zat besi yang signifikan dari berbagai sumber. Rata-rata asupan zat besi dari diet, air tanah, dan suplemen mikronutrien powder yang rendah zat besi diukur dan dibandingkan dengan kebutuhan referensi asupan harian. Asupan zat besi. Anak-anak yang mengkonsumsi air tanah dengan kadar besi rendah 0 sampai kurang dari 2 mikrogram per liter menunjukkan rata-rata asupan zat besi gabungan sekitar 5,8 mikrogram per hari untuk kelompok usia 2-3 tahun dan 6,9 mikrogram per hari untuk kelompok usia 4-5 tahun. Ini melebihi estimasi average requirements untuk kelompok usia tersebut yang masing-masing adalah 3 mikrogram per hari dan 4,1 mikrogram per hari. Konsumsi hemoglobin. Rata-rata konsentrasi hemoglobin pada anak-anak yang konsumsi air tanah dengan kadar zat besi rendah adalah 12,17 gram per desiliter untuk kelompok yang minum dari sumur dengan kadar 0,8 sampai kurang dari 2,0 mikrogram per liter dan 11,91 gram per desiliter untuk kelompok yang minum air sumur dengan kadar 0,0 sampai dengan kurang dari 0,8 mikrogram per liter. Namun, perbedaan ini tidak signifikan secara statis atau P sama dengan 0,30. Prevalensi anemia. Lebih dari 90% anak-anak di kedua kelompok menunjukkan konsentrasi hemoglobin yang berbeda pada tingkat non-anemia. Ini menunjukkan bahwa kombinasi asupan zat besi dari diet dan air tanah yang rendah kadar zat besi berkontribusi secara signifikan terhadap pemeliharaan status gizi yang baik, yang berfungsi untuk mencegah anemia. Bioavailabilitas zat besi. Penelitian juga menemukan bahwa bioavailabilitas zat besi dari air tanah yang dikonsumsi bervariasi dengan rata-rata bioavailabilitas zat besi dari diet dan air tanah yang berbeda. Adapun sampelnya terdiri dari 122 anak berusia 2-5 tahun yang tinggal di daerah pedesaan Balkuchi, Bangladesh. Pemilihan sampel dilakukan dengan kriteria tertentu. Lokasinya yaitu di Balkuchi, sebuah subdistrik yang terletak di bagian barat laut Bangladesh. Daerah ini merupakan daerah pedesaan, sebagian besar penduduknya bergantung pada air tanah sebagai sumber utama untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk air minum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa asupan zat besi dari air tanah dengan kadar rendah, diet, dan suplemen mikronutrien powder berperan penting dalam mencegah anemia pada anak-anak di daerah pedesaan Bangladesh.
Hasil menunjukkan bahwa anak-anak yang mengkonsumsi air tanah dengan kadar zat besi rendah memiliki asupan gabungan zat besi yang mencakup kebutuhan gizi mereka dengan lebih dari 90% anak-anak menunjukkan konsentrasi hemoglobin yang berada pada tingkat non-anemia. Kelebihan. Yang pertama yaitu fokus pada populasi rentan. Penelitian ini secara khusus menargetkan anak-anak usia 2-5 tahun kelompok yang paling rentan terhadap anemia. Dengan demikian hasil memiliki prevalensi tinggi untuk kebijakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu pendekatan multisumber. Penelitian ini mengevaluasi asupan zat besi dari berbagai sumber termasuk diet, air, tanah, dan suplemen mikronutrien. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Yang ketiga yaitu metode pengukuran yang valid. Pengukuran alat yang tepat seperti perangkat kolorimetrik untuk pengukuran kadar zat besi dalam air dan fotometer untuk pengukuran hemoglobin meningkatkan keakuratan data yang diperoleh. Adapun kekurangannya yaitu desain cross-seksional. Meskipun memberikan gambaran yang berguna tentang hubungan antara asupan zat besi dan status hemoglobin, desain cross-selection tidak dapat menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat secara definitif. Ini membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh langsung dari asupan zat besi terhadap pencegahan anemia. Ukuran sampel terbatas. Meskipun melibatkan 122 anak, ukuran sampel ini mungkin tidak cukup besar untuk menggeneralisasikan temuan ke seluruh populasi anak Bangladesh. Variabilitas lokasi dalam kadar zat besi dan pola makan dapat mengurangi hasilnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, itulah tadi pemaparan materi dari 6 jurnal tentang review anemia pada balita. Jadi, saya mewakili kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.